take it slow. Halo semua, hari ini saya mau membahas mengenai belajar ke luar negeri itu sulit nggak, terutama untuk Jerman. Ini based on my experience, berdasarkan pengalaman saya ya. Saya datang ke Jerman sekitar 3,5 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk melanjutkan kuliah, mengambil master S2 atau S2 ya di Indonesia. Good job. Nah, saya hari ini akan membagikan poin-poin yang harus diingat ketika mau melanjutkan kuliah di sini. Basically, it's very easy, I can say. Hanya butuh konsistensi dan butuh keseriusan dalam memenuhi segala requirement yang dibutuhkan oleh universitasnya ya. Oke, nomor 1 itu persyaratannya adalah IELTS. Kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, kebetulan saya sama sekali tidak tahu bahasa Jerman ketika saya datang ke Jerman. Nol. Saya hanya tahu bahasa Inggris dan sedikit Prancis dan bahasa Indonesia tentunya, bahasa saya. Jadi persyaratannya adalah IELTS, dan itu rata-rata universitas di Jerman itu mintanya 6,5 resultnya. Atau bahkan ada beberapa universitas yang cuma minta 6. Bahkan saya pernah ada lihat tuh 5,5 juga mereka bisa nerima. Tapi itu rata-rata tuh engineering something ya. Tapi untuk bisnis atau international relations itu butuhnya 6,5 ke atas. Untuk universitas yang misal di Inggris terkadang itu minta 7. Oke, kenapa saya memilih Jerman? Waktu itu saya ada on the list. Saya kerja waktu itu masih di Kuala Lumpur, headquarter. Saya ada beberapa list. Pertama saya mengambil US, karena saya pernah di US. Kemudian Inggris dan Australia, karena ketiga negara tersebut bahasa Inggris ya. Tapi waktu itu saya tak kenapa karena saya suka penyuka bola, saya tertarik dari awal dan dulu saya tim Jerman selalu, yeay. Jadi saya put German on the list as well ya. Dan setelah saya melakukan banyak survei semacamnya, persyaratan satu yang paling saya suka dari setelah kamu lulus kuliah dari Jerman, mereka menyediakan memberikan visa sepanjang 1,5 tahun atau 18 bulan untuk mencari kerja, seperti itu. Karena saya memang sudah resign dan saya memang harus memulai, jadi saya rasa itu adalah kesempatan yang besar buat mereka-mereka yang mau datang ke Jerman untuk kuliah. Itu satu yang saya suka. Inggris juga ada, Inggris dulunya ada katanya, tapi sekarang tidak ada lagi. Tapi saya dengar setelah Brexit ini mereka akan mulai kembali. Saya rasa itu 2 tahun atau dulunya 6 bulan ya. Nah, US terlalu jauh, jadi saya setelah pertimbangan sebagai macam, akhirnya saya memilih Jerman. Dan itu jurusan saya yang saya ambil waktu itu adalah International Relations, which is I thought it's a kind of a business to be honest, but in Indonesia itu seperti hubungan internasional semacamnya ya. But ya, saya apply situ. Dan universitas yang saya ambil, yang saya apply adalah FU, Freie Universität di Berlin, Jerman. Oke, nomor 1 tuh IELTS. Kamu bisa tes di Indonesia atau di mana kamu berada, dapatkan tes dan sertifikat dari British Embassy level sampai 6,5 minimum. Atau kalau kamu hanya bisa dapat 6, coba cari universitas lihat requirement-nya. Kalau mereka memang menerima 6, oke, kamu bisa apply semacamnya ya. Tapi 6,5 ke atas itu saya rasa banyak kesempatan untuk didapatkan itu. Ini juga pengalaman, jadi saya cerita sekali ini dengan pengalaman based on my experience, pengalaman saya pribadi ya. Saya sendiri juga tidak mengambil, karena di Indonesia saya yakin ada course-course yang spesial buat tes IELTS semacamnya, atau sebulan atau 2 bulan semacam fokus untuk tes untuk mendapatkan nilai yang baik ya.
karena teman saya ada. Saya pribadi saya nggak sempat melakukannya karena saya memang di Kuala Lumpur dan saya memang kerja sibuk. Jadi saya benar-benar be confident something ya. Saya minta izin dan bos satu hari waktu itu untuk interview saja, karena untuk tes writing, reading itu biasanya dilakukan di weekend, jadi saya bisa ambil Sabtu. Tapi untuk interview yang hanya 1 jam, saya cuma ambil take off 1 hour lah after lunch gitu, atau ada sesuai dengan schedule, minta permisi dari bos dan saya bisa lakukan. Dan ya, thank God hasilnya lebih dari 6,5 semacamnya. So saya belum tutup, saya sudah pas. Oke, yang kedua itu kamu harus apply quick, cepat-cepat untuk mengapply-nya. Ada 2 semester di sini, itu summer semester dan winter semester. Summer semester biasanya dimulai di Maret, so mereka sudah mulai opening itu sekitar September, So cepat-cepat sediakan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mulai apply seperti itu ya. Jangan sampai di ujung-ujungnya sampai deadline tutup atau semacamnya. Sedangkan kalau winter semester itu dimulai bulan 9-10 dan itu mulai apply itu biasanya mulai bulan 7 sudah mulai. So if you really want to study, kamu tuh harus cari informasi sejelasnya, kapan deadline setiap universitasnya. Banyak mencari informasi cepatnya. Ya, saya pribadi saya cari sangat cepat waktu itu. Dengan berbagai kesibukan saya di kantor juga, kalau saya memang fokus, saya harus belajar dan timingnya sesuai, maka semua saya cari. Dan pas banget waktu itu saya termasuk yang in the deadline waktunya gitu, hampir tutup. Tapi mereka masih ada peluang waktu itu. Saya bilang sorry saya tidak begitu tahu, tapi kalau diizinkan saya boleh, kalau tidak saya next semester. Tapi mereka bilang oke, kita bisa ambil kamu di semester ini, which is itu winter semester, ya sekitar bulan 10. Dan saya waktu itu kontaknya sekitar bulan 8 saya rasa ya. Oke, yang ketiga itu kemudian di interview. Ada banyak jenis, karena yang saya ambil, saya waktu mengapply itu ada dokumen mengenai diri kamu, bahkan mereka minta CV waktu itu. Ada yang jalannya yang memang mereka minta sertifikat ketika S1 semacamnya. Di kasusnya saya cenderung mereka menginterview. Saya rasa juga banyak seperti ini. Interviewnya gampang menurut saya karena mereka nanya mengenai experience, berapa lama sudah bekerja atau semacamnya. Mereka ingin tahu di situ. Dan thank God saya nggak ada masalah sama sekali. Mereka suka dan akhirnya saya lulus setelah interview. So, lihat lagi kembali requirement apa yang dibutuhkan setiap universitas. Saya rasa setiapnya sedikit berbeda, tapi rata-rata yang saya tahu memang proses seperti ini, gitu ya, karena ini untuk master, untuk kelanjutan. Oke, yang keempat itu saya mau mengasih note di sini. Seperti yang saya bilang tadi, saya kuliahnya pakai bahasa Inggris, jadi tidak dibutuhkan Jerman. Ada rata-rata untuk yang berbahasa Inggris itu ada biayanya. Kalau yang untuk Jerman itu biayanya cuma administrasi, which is sangat murah, sekitar 350 biaya administrasi. Sedangkan untuk yang Jerman itu ada biaya tambahan seperti itu, sekitar 3.000 euro semacamnya. Dan itu bisa dibilang murah dibandingkan dengan studi kalau kamu studi di Australia, Inggris dan US tentunya. Saya punya teman kerja saya dulu waktu saya di Houston, dia ambil kuliah lanjut ke New York, itu dia sampai menghabiskan sampai 1 miliar loh. Sedangkan saya jujur tidak besar di Jerman ini. Saya rasa itu sangat jadi option buat studi di Jerman ini. Tapi saya mau kasih tahu tips ya. Sebaiknya, alangkah baiknya jika kamu kalau memang niat di Jerman, karena saya waktu itu sangat mendesak waktunya ya, dengan berbagai kesibukan, jadi saya tidak, jujur saya banyak mencari informasi, dan satu dari teman kakak saya yang
ngambil PhD di Jerman, sudah 8 tahunan tinggal, bilang banyak option memang bahasa Inggris, terutama di Berlin karena ini ibu kota dan banyak-banyak Ausländer, banyak pendatang asing yang di sini belajar ataupun bekerja. So memang berbahasa Inggris memang sangat common dilakukan. Ya, benar. Tapi saya mau kasih saran, secara jujur saya bilang, jika kamu memang mentargetkan untuk belajar di Jerman, belajarlah bahasa Jerman dari Indonesia. Sampai level B1 semacamnya, karena ada A1, A2, B1, B2, dan C1. Terutama mereka-mereka yang lulusan SMA di Indonesia, yang mau student college, itu seperti S1, itu ada penyetaraan setahun untuk belajar penyetaraan sistem pendidikan di Jerman bersamaan, dan itu mereka harus belajar bahasa Jerman, ya. Dan setahu saya syaratnya dari Indonesia setidaknya sudah lulus membawa sertifikat B1. To be honest, mereka-mereka yang dapat B1 sertifikat di Indonesia sampai di Jerman kelabakan ketika ketemu langsung dan orang yang asli sedikit berbeda. Of course, dengan accentnya seperti itu ya akan berbeda. Karena itu mereka harus mengambil les kembali, les bahasa Jerman kembali. So saya rasa compare dengan saya yang nol datang ke Jerman ini benar-benar nol, ABCD pun baru belajar, atau compare dengan mereka yang datang dari Indonesia sudah belajar sampai B1, at least kamu sudah tahu basicnya. Just to say Guten Tag, Guten Morgen, sampai at least kamu sudah bisa. Saya sama sekali tidak, dan saya sangat confident tentang waktu itu. Jadi saran saya, secara jujur saya pribadi, belajar bahasa Jerman, terutama jika kamu mau lanjut kerja di sini, planning ke depannya, ya. Karena experience saya, pengalaman saya, kalau kamu tahu bahasa Jerman, melamar pekerjaan, tentu kamu akan dapat chance lebih besar untuk dapat pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kamu tahu bahasa Inggris, kamu tahu bahasa Jerman, persaingan besar dengan percentage mereka-mereka yang bisa bahasa Inggris datang ke Jerman ini banyak dari berbagai negara. Rata-rata banyak yang tidak bisa bahasa Jerman. Ketika kamu bisa, presentasi kamu akan lebih besar untuk diterima dibanding mereka. Saya mendapatkan challenge yang dari teman-teman juga, challenge yang besar ketika untuk dapat pekerjaan jika kamu tidak bisa bahasa Jerman. Think about it. Teorinya seperti ini ya. Oke, orang Jerman, kamu lulusan MBA. Saya lulusan MBA nih, bisnis. Banyak sekali yang lulusan MBA di sini juga. Orang Jerman sekalipun juga. Kalau orang Jermannya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Jerman, itu bahasanya dia, saya tidak bisa bahasa Jerman, lulusan MBA semacamnya, sama-sama melamar. Saya mantan HR. Waktu di Kuala Lumpur saya sebagai Human Resource Senior HR, saya akan pilih yang tentunya yang bisa bahasa Jerman. Kenapa tidak? Marketnya di Jerman seperti itu ya. Beda dengan yang kalau IT, saya lihat mereka banyak di sini IT, teman-teman saya yang dari India terutama banyak yang memang background IT datang ke Jerman melanjut S2. Oke, mereka lanjut dengan MBA program. Setelah tamat, banyak dari mereka yang saya tahu kerja kembali ke dunia IT karena mereka punya bachelor degree dari IT. Ada teman saya dekat saya yang IT, dia sebenarnya mau lepas dari IT. That's why I study business. Tapi ketika mau pekerjaan, justru perusahaan-perusahaan IT mengontak karena skill yang dia miliki ketika dia di bachelor. Dan karena kesempatan itu seperti yang saya bilang peluangnya kecil untuk terutama bagian bisnis atau politics atau manajemen, tentu ya, karena make sense, klien di sini juga Jerman dan mereka prefer bahasa Jerman walaupun mereka bisa bahasa Inggris, kecuali kamu memang ditempatkan untuk global market atau kamu ada teman saya Brazil yang memang ditempatkan untuk marketnya Brazil, maka diharapkan bisa berbahasa Portugis. She's lucky, I can say. Jadi balik seperti saya bilang,
alangkah persiapkan jika kamu memang mau Jerman, belajar bahasa Jerman walaupun kuliah kamu nanti adalah Inggris di Jermannya. Ini untuk master ya, ada option seperti itu. Kalau bachelor saya tahu rata-rata semua harus bahasa Jerman. Karena itu anak-anak Indonesia di sini banyak yang memang student college dan belajar bahasa Jerman setahun begitu, lalu mereka melakukan tes ke universitas di seluruh universitas di Jerman. Mereka apply, and then mereka masuk. Kalau mereka lulus, oke. Ada beberapa yang kita tahu tidak, kalau gagal mereka ulang lagi. Ini tidak saya discuss karena memang saya bukan di bagian di expert atau tahu di bagian itu. Saya takut memberikan informasi yang salah, tapi saya rasa banyak yang men-share di YouTube yang membahas mengenai ini ya. Yang saya tahu ini hanya saya share melalui pengalaman saya. Oke, number 5. Poin yang lebih menguntungkan di sini, tidak ada minimum score dari yang dibutuhkan dari bachelor. Tidak ada GPA ditanya, oh kamu IP-nya berapa waktu S1? Nope. That's good. Background saya S1 saya belajar elektro. Kemudian saya bekerja di dunia yang berhubungan dengan seismik, oil and gas. Kemudian saya masuk ke manajemen, saya masuk ke HR, dan karena itu saya masuk ke bisnis. Jadi itu berkaitan. Dan kalaupun mereka minta bachelor degree saya dari elektro lari ke bisnis, saya sepertinya tidak bisa di nyambung begitu ya. Tapi saya bisa karena memang persyaratan mereka no minimum score diterima dari bachelor. So itu good point something ya. Oke. Ini rata-rata requirement yang dibutuhkan sepanjang yang saya tahu. Kemudian mengenai installment payment terakhir itu tadi saya bahas. Di sini ada kalau Inggris terutama ada bayaran ya, tapi ada installment paymentnya. Misalnya untuk per semester kamu bisa bayar, misal totalnya itu 12.000 euro. Kemudian kamu dapat installment itu misal 12.000 untuk 4 semester. Jadi satu semester kamu harus membayar sekian ke installment, misal 3.000. Kemudian semester berikutnya kamu bayar 3.000 lagi. Ada yang bisa ada universitas yang minta langsung setahun, so kamu bayar 6.000 langsung. Ada universitas yang minta langsung bayar ke semuanya dengan biasanya ada potongan, dikasih agak sedikit murah. Saya waktu itu ambil langsung tamat semuanya dengan ada potongan saya dapat potongan sekitar 3.000 saya rasa itu, dan saya ambil itu langsung sampai tamat, so tidak headache. Tapi bagus buat mereka yang melakukan installment, jadi bisa misal kuliah sambil bekerja. Di sini bekerja untuk student, di sini bisa bekerja 20 jam per minggu dengan dibayar oleh upah minimum sekitar 10 euro, dan banyak mahasiswa juga yang bekerja sambil kuliah. So tapi jujur to be honest, saya rasa kalau mereka bagus saving boleh, tapi rata-rata yang mereka untuk pembayaran kuliah itu mungkin dari saving mereka yang dulu pernah mereka miliki atau dari orang tua. Tapi untuk biaya hidup mereka bisa cover kalau mereka bekerja ya dengan 20 jam per minggu. Saya rasa bisa mengcover untuk biaya tempat tinggal. Untuk student diberikan student bag, itu seperti hostel buat mahasiswa. Ada yang banyak tipe dan itu bisa dibilang murah. Kalau di Berlin sendiri dibandingkan dengan di selatannya Jerman, Berlin itu bisa dibilang lebih murah. Tapi sekarang ini masalah yang ada itu di Berlin itu semakin naik biayanya ya. Mungkin karena banyaknya pendatang ke sini untuk belajar atau bekerja semacamnya. Kadang-kadang ridiculous harganya, bisa sampai, terutama kalau yang berada di Mitte atau yang di tengah kota, itu bisa
oh my god, it's so expensive lah bisa dibilang. Tapi kalau student visa itu ada yang swasta punya, ada yang negeri punya. Sangat sulit didapatkan yang punya state punya, itu sangat sulit karena antreannya panjang ya. Itu bisa didapatkan 180 euro atau 200 euro per bulan. Karena saya kemarin itu saya bisa dibilang saya lucky waktu itu. Saya tiba-tiba ketemu dengan orang Indonesia dan mereka kasih info kalau saya bisa ambil saja yang private punya, sedikit lebih mahal dibandingkan yang negeri. I don't mind, gue bilang waktu itu karena saya memang butuh tinggal. Saya ambil yang tidak mau sharing dan orang. Ada tipe-tipe yang kamu kamar sendiri-sendiri tapi kamar mandi sharing dan dapur sharing, itu ada. Itu saya rasa murah, mungkin sekitar 150 semacamnya, atau sampai 200. Ada yang single apartment itu juga. Dan waktu itu saya lebih suka yang private, jadi saya punya kamar mandi sendiri dan dapur sendiri. Single apartment saya bisa bilang, tapi ukurannya sangat kecil ya. Itu saya bayar still okay, sekitar 300 ke atas. Tak apa, karena saya memang suka private ya. Kemudian bagi mereka-mereka yang di sini banyak anak-anak bukan hanya dari student dari Indonesia, dari berbagai negara juga mereka bekerja. Pekerjaan rata-rata untuk mahasiswa peluangnya bisa kerja di McDonald's atau Amazon, pekerjaan yang sebagai helper semacamnya. Kalau kamu mau mulai apply, saya sarankan mulai apply kerja sebagai di office macamnya. Cobalah untuk administrasi, atau terutama jika kamu sudah punya. Yang masalahnya yang dari SMA ya, bachelor, itu rata-rata mungkin karena belum punya experience kerja, jadi memang cenderungnya larinya ke pekerjaan yang memang physically seperti itu, atau di restoran semacamnya. Itu bagus sekali pengalaman itu, membuat kamu menjadi kuat, tidak menjadi manja. Kamu di luar negeri mencoba sesuatu, dan jujur saya lihat ada beberapa orang Indonesia sini yang punya mental bagus gitu dan menghargai kerja keras semacamnya. Karena kamu belajar kuliah itu bukan hanya ilmu yang kamu dapat, basically itu the way how you thinking. Skill bisa didapatkan, pengalaman saya, skill bisa didapatkan ketika kamu kerja. Case-case yang kamu hadapin, it makes you better, you know, like bisa buat kamu, pengalaman kamu nambah seperti itu. Tapi di minded kamu itu yang bisa berubah dibanding ketika kamu kuliah. Misal di sini kamu bisa kerja keras, kamu bisa menghargai duit, tidak manja semacamnya ya. Jadi itu adalah ilmu yang kamu dapatkan. Kamu jadi bisa masak di sini semacamnya gitu, mengerti orang-orang di sekitar, terbiasa dan mulai mengenal berbagai bangsa semacamnya. Jadi kamu tidak picik, you're not inside the box, you know. So itu adalah suatu pengalaman itu adalah yang paling berharga. Itu jujur yang saya terima, saya dapatkan juga. Nanti saya ada cerita tentang mungkin spesifik, karena ini fokusnya memang untuk kuliah, share untuk kuliah di Jerman untuk S2. Nanti kedepannya mungkin saya ada share tentang saya sendiri, tentang pengalaman saya, tentang hidup saya semacamnya ya. Saya bisa share sedikit-sedikit, tapi not really untuk private things, but I like to share anyway. Okay, so pertanyaannya seperti judulnya, sulitkah? Saya rasa untuk persyaratan yang tadi telah saya jelaskan, jika kamu memenuhi persyaratannya, maka tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah mengapply ke kedutaan Jerman waktu itu, juga tidak ada masalah karena ada saya surat langsung dari Freie Universität waktu itu. Jadi saya langsung didapatkan 6 bulan visa. Saya rasa kamu juga kalau sudah jelas pasti
dikasih visa. Visa waktu itu saya langsung visa persiapan untuk kuliah. Saya rasa saya dapat visa ya, persiapan ya itu. Ada juga beberapa yang mendapatkan persiapan untuk kuliah dari Uni ASIS. Jadi tidak ada spesifik universitas yang mana, tapi mereka masih general karena itu ada persyaratan. Mereka kasih note, kamu persiapan dan cara kamu harus ke Jerman belajar bahasa sampai level C1. Untuk mengambil kuliah itu C1 levelnya minimum. Kalau Ausbildung itu biasanya B2 yang saya tahu. Beda Ausbildung dengan kuliah itu student and Ausbildung itu berbeda. C1 itu untuk level Jerman yang bisa dibilang lebih profesional. Banyak term-term yang bahasanya itu yang memang profesional. Seperti itu. Sedangkan sampai level B2 itu keseharian, bahasa-bahasa keseharian. Antara level B2 dengan C1 itu jump up-nya besar loh, dan itu perbedaan besar. Itu saya nggak sampai C1, saya sampai B2. Itu saya pernah baca teman saya punya C1, oh my god, itu saya wow, term-termnya itu sangat istilah-istilah bahasa itu memang benar-benar seperti jurnalistik atau yang professional things lah. Saya ke tahap yang seperti itu ya. Sedangkan B1 atau B2 masih keseharian. Tapi untuk saya pribadi saya butuh hanya itu untuk keseharian semacamnya ya. So kalau persiapkan itu semua apa yang dibutuhkan. Kamu mau yang kuliah bahasa Inggris kah atau bahasa Jerman kah? Kalau bahasa Jerman, persiapkan dari Indonesia, lihat persyaratannya seperti apa, persiapkan biaya, tanya ke orang tua. Kalau kamu punya saving, bagus. Kalau kamu punya saving, persiapkan 10.000 euro karena itu persyaratannya. Dulu saya karena per bulan perhitungannya 7,5 pada masa saya ya, 7,5 kali 12, so itu sekitar sampai 860 atau sampai 9.000 euro. Sekarang sudah naik sekitar 10.000. So itu persyaratan untuk mendapatkan visa. So kamu harus punya itu juga 10.000, sekitar 10.000 euro. Lalu biaya dan IELTS kalau kamu kuliahnya dalam bahasa Inggris semacamnya. Dan ya persiapkan mental. Mungkin kamu di sini dengan cuaca yang 4 season, persiapkan diri dan semacamnya. Tapi jika kamu ada minat, ada niat dalam hati untuk berjuang, saya rasa itu bisa di-tackle semuanya. Tidak masalah. So, answer, jawabannya tidak berat sama sekali. Saya jujur, saya bilang semasa kuliah, saya tidak ada kendala, easy-busy. Kuliah saya lancar, saya tidak ada ngulang kuliah, saya bisa. Saya bilang, mungkin ini sedikit berbeda kalau saya boleh share. Bagi mereka yang lulus S1 langsung kuliah S2 lebih mungkin akan mendapatkan kendala seperti itu. Saya pribadi saya sama sekali tidak mengalami masalah. Kenapa? Karena dan saya lihat juga dari teman-teman saya, kita sudah experience untuk bekerja, kita tahu bagaimana itu manajemen, kita tahu sudah bagaimana itu in reality in work. So we know practice. Sekarang kita belajar teori, so we combine practice and theory, you know. So sedikit lebih enak begitu. So saya lihat dari teman kuliah saya dari berbagai negara, Rusia, Ukraine, Brazil, US, macamnya. Itu saya lihat mereka-mereka yang sudah experience itu lebih banyak mengeluarkan pendapat semacamnya. Saya salah satunya yang orang suka memberikan ngomong ya ke ngasih pada saya rasa ya kalau tidak bicara dalam satu hari itu ngasih opinion itu kayaknya dosennya ada apa dengan dia hari ini begitu. Saya senang share. Dan itu rata-rata kita bisa lihat mereka-mereka yang sudah experience, mereka yang bisa ngomong. Karena kenapa? Si dosen menjelaskan, profesor menjelaskan mengenai teori something, kita sekadang suka memberikan pendapat, in practice seperti ini gitu. Jadi, jadi combine antara keduanya, kita bisa easy to understand ya. Bagi mereka-mereka yang mungkin yang direct tanpa ada experience, terkadang itu yang sedikit something sulit untuk
membandingkan dengan practice realitanya seperti apa. But never mind, it's okay. Kamu bisa juga itu semua. Dan saya hasil yang saya dapatkan, saya 1,5 itu sama dengan kalau di Indonesia, karena Jerman terbalik ya, Jerman itu satu yang terbaik 1,0, yang terburuk tuh 4, sedangkan Indonesia 4 yang terbaik, yang terburuk 1. Itu 1 tidak lulus ya, saya rasa, saya lupa. Jadi kalau saya dapat 1,5 sama di Indonesia itu kayak 3,5 seperti itu. Dan saya bersyukur ya dapat itu. Dan saya orang dari grup saya, dari kelas saya, itu saya yang pertama sekali tesis selesai. Dan saya yang pertama lulus dari kelas saya. Si orang Indonesia bisa loh, ya. Good job. Dan ya saya lulus di gelombang pertama. Ada yang teman-teman yang nyusul sampai telat 1 tahun semacamnya. Oh ya, lagi saya mau ingatkan, untuk kuliah, untuk tes di Jerman, saya rasa peraturan di seluruh Jerman universitas hanya diizinkan sampai 3 kali tes. So kamu tes kamu gagal, misal kamu bisa ulang kali kedua, persiapkan diri kamu kali kedua itu, jangan sampai gagal lagi. Kalau kamu gagal lagi kali ketiga gagal lagi, kamu drop out, kamu harus pindah. Ada beberapa case yang saya tahu, saya nggak kenal langsung orangnya, saya cuma dengar berita dari sesama orang Indonesia. Itu kendala terkadang mahasiswa Indonesia seperti itu, makanya kuliahnya jadi 6 tahun, 7 tahun padahal masih bachelor loh. Karena apa? Karena kalah sampai 3 tes, kemudian pindah ke universitas lainnya, kamu tidak serius atau bagaimana saya tidak tahu, atau fokus, rata-rata fokus juga kerja dapatin duit semacamnya. Tidak, kamu datang ke sini belajar, maka responsible kamu sebagai student selesaikan gitu ya, jangan terlalu mikirkan. Saya ngerti juga untuk biaya hidup, tapi jangan terlalu so much pikirkan tentang duit semacamnya, begitu, fokus gitu. Kemudian pindah universitas, kalau gagal lagi pindah universitas, kamu mau beberapa lama di kuliah gitu, sampai saya dengar ada 7 tahun, 9 tahun, come on man, itu 9 tahun orang sudah experience bekerja berapa tahun, kan sayang. Saya ngomong langsung ke realita, saya ngomong seperti ini ya, that's the fact, terkadang terjadi. So ya, persiapkan diri, persiapkan mental, kamu bisa, dan karena kamu memang mampu kalau kamu mau berusaha, begitu. Jadi itu share saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditanyakan, atau jika ada komplain atau saya salah bicara juga silakan. Karena saya saya balik lagi based on my experience, berdasarkan pengalaman saya. Mungkin pengalaman orang bisa berbeda, tapi saya rasa persyaratannya rata-rata memang seperti ini untuk yang S2 ya, untuk master degree. Untuk S1 saya tidak bisa describe karena saya memang bukan punya pengalaman yang di bagian itu. Oke? Gitu aja. So tetap semangat. Ya, kamu bisa. Hebat. Bye.